Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita beribadah kembali dalam online ibadah WBI ini. Dimanapun ibu-ibu semuanya berada, biarlah sukacita yang dari Tuhan terus ada, dan pujian-pujian yang untuk Allah kita yang dahsyat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita sore ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala syukur kami Tuhan akan kami persembahkan bagi Allah kami yang dahsyat. Engkau yang terus memimpin kami, Engkau yang terus menyertai kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah sukacita itu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dan kami siap Tuhan sore ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Yes, mari semuanya ibu-ibu kita akan memuji Dia. Karena pujian, karena hormat kita, syukur kita hanya bagi Allah kita. Sukacita itu melimpah atas kehidupan kita. Amin. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa
Shalom, wanita yang dikasihi Tuhan dan seluruh ibu-ibu yang ada, yang mendengarkan pada hari ini. Kita percaya kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dia baik, Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, dan juga pakai hamba-Mu yang semata-mata karena anugerah Tuhan boleh menyampaikan apa yang Kau mau untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih atau para wanita yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang hidup untuk menyembah. Apa sih penyembahan itu? Ya. Kenapa kita harus menyembah dan siapa yang harus kita sembah? Mari kita sama-sama buka dulu di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21 bilang, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan Samaria, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, ibu-ibu sekalian atau para wanita yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat dulu latar belakang dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 26 ini, atau kita akan lihat bagaimana latar belakang dari Yohanes 4 ini. Kalau saya baca di dalam Yohanes 4 ayat yang keempat, di situ dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa Yesus harus melintasi daerah Samaria? Karena jalan terpendek untuk pergi ke Yerusalem dari daerah Galilea itu harus melintasi Samaria. Jadi setiap orang dari Yerusalem yang akan pergi ke Galilea itu harus melintasi daerah Samaria. Itu intinya. Kemudian ayat 6 di situ dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ayat 12 bilang, perempuan Samaria ini bilang kepada Tuhan Yesus, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi perempuan Samaria ini ketika ngobrol sama Tuhan Yesus, bahwa itu menegaskan di ayat 12 ditegaskan bahwa ini ada sumur Yakub, sumur nenek moyang kami, kira-kira begitu. Kemudian di ayat 7 bilang, berilah aku minum. Gitu ya kata Tuhan Yesus. Tapi si perempuan Samaria ini bilang, kata perempuan Samaria itu ayat 9, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ibu-ibu sekalian atau para wanita yang dikasihi Tuhan, orang Samaria itu dianggap rendah oleh orang Yahudi. Perempuan ini atau perempuan Samaria ini siang-siang pergi ke sumur untuk mengambil air gitu. Kalau kita pikir biasanya orang-orang Samaria atau orang-orang di sana itu kalau mengambil air itu pagi-pagi gitu ya. Nah, ini siang-siang. Jadi kita perlu pikir kenapa nih kira-kira gitu. Siapa perempuan ini yang siang-siang tengah hari bolong itu datang ke sumur Yakub itu untuk nimba air gitu ya. Kemudian adalah percakapan dengan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini gitu ya. Kemudian, oh kamu udah punya 5 suami ya, dan sekarang yang ada di sini tuh bukan suamimu katanya. Wah, kita mikir nih siapa nih kira-kira perempuan ini yang punya 5 suami sudah nggak ada lagi. Kemudian 1 suami atau mungkin yang bukan suaminya hidup bersama-sama dengan dia gitu kira-kira ya. Nah, kita lihat
Apa sih arti kata menyembah? Arti kata menyembah dalam bahasa aslinya adalah hawa atau histahawa. Itu bahasa aslinya di Perjanjian Lama. Apa arti dari kata hawa itu? Bukan hawa ya, tapi hawa, histahawa. Arti dalam bahasa Inggris itu ada, saya tulis di situ. Kemudian bersujud, artinya menaruh hormat. Itu arti hawa ya. Kemudian memberi penghormatan dan menyembah, worship gitu ya. Itu arti kata hawa. Jadi intinya arti kata hawa adalah menghormati Allah dan mengekspresikan sikap penundukan diri kita kepadanya, kepada Tuhan. Itu arti kata hawa. Ini yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, arti kata menyembah adalah abad. Ya, artinya adalah bekerja, melakukan, melayani, dan menyembah. Objeknya adalah Allah. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, melayani, menyembah, objeknya harus Tuhan, harus Allah. Jadi yang penting adalah sikap hati, bukan hanya tindakan menyembah, angkat tangan dan lain-lain atau sujud menyembah, tetapi sikap hati kita adalah yang sangat penting. Tapi juga nanti akan disertai dengan tindakan, karena arti dalam Perjanjian Lama itu hawa tadi adalah menghormati Allah dan mengekspresikan sikap penundukan diri kita kepadanya. Ya. Nah, kemudian di ayat 20 kalau kita lihat tadi kita sudah baca di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Jadi ayat 20 bilang tempat suci orang Samaria adalah Gunung Gerizim. Jadi seolah dibatasi gitu. Orang Israel atau orang Samaria ini hanya menyembah, hanya menganggap bahwa tempat suci mereka itu hanya Gunung Gerizim, nggak ada yang lain. Jadi tempat seolah-olah dibatasi. Mungkin di Yerusalem kah, ada atau di mana? Misalnya, kalau sekarang mungkin, oh saya hanya di GBI Pasko nih menyembah, saya hanya di sini nih menyembah. Kira-kira gitu orang Samaria. Tetapi di ayat 20 dibilang, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah. Jadi perempuan Samaria ini bilang sama Tuhan Yesus, Yerusalem lah tempat orang menyembah. Bagi orang Samaria tempat suci itu tadi yang saya bilang Gunung Gerizim. Gitu ya. Kemudian ayat 21 bilang, Yesus bilang kepada perempuan Samaria ini, percaya kepadaku. Hai perempuan, kira-kira gitu. Hai, percayalah sama saya gitu. Saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi menyembahlah di dalam roh dan kebenaran gitu ya. Kemudian ayat 22 tadi dia bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi siapa yang kita sembah, itu yang Tuhan ingin pagi hari ini atau sore hari ini atau hari ini kita akan melihat. Siapa sih yang kita sembah ini? Apakah kita kenal siapa yang kita sembah ini? Gitu ya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena orang Samaria sangat membatasi. Dia hanya mau menyembah itu di Gunung Gerizim tadi. Nah, kemudian kita lihat. Jadi ayat 23 bilang tidak ada yang bisa membatasi orang menyembah. Gitu ya. Saatnya akan datang. Yesus bilang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi nggak bisa ada yang membatasi karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Gunung Gerizim atau di mana saja, tetapi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran gitu ya. Mungkin sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini ada banyak suku yang ada di pedalaman-pedalaman itu mereka menyembah. Mungkin mereka menyembah pohon, mungkin mereka menyembah patung-patung atau apa binatang mungkin. Karena mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Tapi kita tahu sekarang siapa yang harus kita sembah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita, Bapa segala Bapa, Bapa segala Allah. Apapun juga yang tidak ada yang bisa membatasi kita untuk menyembah Dia. Karena Dia sudah mati dan bangkit buat kita semua, menghapuskan semua dosa kita. Sehingga kita sekarang punya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita pasti punya hidup yang kekal di dalam Yesus, ya. Nah, kita sekarang belajar apa sih arti kata penyembah di ayat 23 ini. Kan tadi dibilang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Jadi arti penyembah yang benar itu bukan hanya di luar, tapi rohani kita nih, sifat Allah. Bapak cari yang seperti itu, gitu, yang sama seperti sifat Allah. Nah, arti kata penyembah di dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Apa artinya itu proskuneo? Proskuneo itu adalah mencium ke arah, mencium tangan, membungkuk, kemudian memuja, sikap seperti anjing yang mengecup tangan tuannya. Saudara sekalian atau ibu-ibu bisa lihat ya di gambar itu atau di caption itu bagaimana seekor anjing itu yang mengecup tangan tuannya. Nah, Bapak itu menghendaki yang seperti ini nih, penyembah, proskuneo gitu ya, proskuneo. Nah, sekarang jadi intinya adalah sikap hati yang menghormati Tuhan. Jadi kita menghormati siapa yang kita sembah, Tuhan kita udah pasti gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan yang kita kenal kalau kita nggak pernah berhubungan pribadi sama yang namanya Tuhan Yesus itu atau Bapa itu, gitu ya? Kita harus lewat hubungan pribadi yang intim, baru kita tahu, oh ternyata Dia tuh Tuhan ya, Dia tuh Allah gitu. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Dia harus disembah. Gitu ya, dengan hubungan pribadi erat, hubungan pribadi yang erat. Nah, saya ingin bagikan ada dua hal, yaitu menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran. Apa artinya menyembah di dalam roh? Menyembah di dalam roh adalah yang pertama artinya karena Allah adalah roh. Dalam bahasa aslinya itu pneuma. Pneuma itu nafas kehidupan. Karena Allah itu yang memiliki nafas kehidupan. Jadi kemudian di dalam roh itu karena Dia adalah roh. Allah itu roh. Karena itu kita harus menyembah di dalam roh, gitu ya. Tidak dibatasi oleh tempat atau arah tertentu. Tetapi sikap hati kita yang penting. Ibu-ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah menyembah di dalam kebenaran. Apa arti menyembah di dalam kebenaran? Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di dalam ayat ini dikatakan aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran sejati, mutlak. Yesus itu adalah kebenaran mutlak. Dia mutlak, Dia sejati, Dia kebenaran yang sejati, nggak bisa dibantah, gitu ya. Jadi menyembah di dalam kebenaran, kita menyembah Yesus yang benar itu. Dan harus selaras dengan firman Tuhan. Dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang mutlak gitu ya. Bahasa Inggrisnya berkata keterus-terangan, pikiran yang bebas dari kasih sayang, kepura-puraan, simulasi, kepalsuan, dan penipuan. Gitu ya. Jadi kita harus menyembah di dalam kebenaran tuh yang apa ya, hati yang tulus gitu, hati yang tulus gitu ya. Tuhan, ini saya nggak ada apa-apanya, tapi saya menyembah karena saya tahu Engkau Allah yang harus disembah. Bukan saja karena Dia baik, bukan saja karena Dia sudah menolong saya atau menyembuhkan saya, tidak, ibu-ibu sekalian atau para wanita yang dikasihi Tuhan, tapi karena Dia Tuhan, Dia Allah, Dia memang harus disembah gitu ya. Nah, intinya begini, saya kasih contoh. Bagaimana kalau misalnya kita sedang nasihati anak kita misalnya ya, kamu duduk gitu ya. Saya kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini. Biasa kan ibu-ibu rada bawel sedikit gitu ya. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh ini. Lalu biasanya anak-anak kan mulai tanya, kenapa mah, kenapa pak gitu ya. Tetapi ketika kita nasihatin dia, mungkin dia cuma main HP gitu ya. Dia tunduk main HP seperti itu. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Bagaimana perasaan kita semua ketika nasehatin seseorang atau nasehatin anak kita tuh nggak kasih perhatian sama sekali gitu. Malah dia sibuk dengan HP-nya, mungkin nggak tahu lihat apalah pokoknya. Pasti rada mungkin rada kesel juga. Kok anak nggak menghormati sama sekali orang tua ya gitu. Ataupun juga kemarin saya kasih contoh satu lagi. Saya tuh beribadah di satu cabang gitu ya. Kemudian ketika mulai pujian biasalah bangkit berdiri, kemudian ketika mulai firman itu kan kita duduk semua. Begitu selesai duduk, mari kita buka ayat firman Tuhan. Mulailah keluarin handphone semua gitu ya, mulai keluarin handphone. Kemudian setelah ini, pokoknya pas firman Tuhan itu saya melihat anak-anak muda nih terutama, mereka mulai bukan hanya lihat ayat Alkitab, tapi mulai deh lihat macam-macam. Biasanya kan Instagram lah ya, IG story lah, WA lah, Line lah, segala macam pokoknya sosial media gitu. Mulai dibuka dan jarang sekali anak-anak muda ini yang melihat ke depan atau kepada pembicara atau hamba Tuhan yang sedang berbicara pada saat itu.
Kita bersyukur kalau mungkin orang-orang tua nggak terlalu ya, tapi kalau anak-anak muda, bagaimana mereka bisa menghormati Tuhan? Bagaimana mereka bisa menghormati ibadah yang diadakan atau yang mereka ikuti gitu pada saat firman disampaikan, mereka sibuk dengan diri sendiri gitu. Mungkin kita juga ngalamin seperti itu. Mari ibu-ibu sekalian, para wanita yang dikasihi Tuhan, kita mulai belajar untuk punya sikap hati penundukan diri sama Tuhan. Siapa Tuhan kita? Ketika saat ibadah misalnya gitu ya, sikap hati kita terhadap Tuhan dalam ibadah sering seperti itu. Mungkin anak-anak muda, mari belajar gitu ya. Jangan sibuk dengan segala macam. Tapi hormati Tuhan, menyembah Dia. Bukan hanya angkat tangan, bukan hanya ekspresi atau apapun juga. Tetapi sikap hati kita, tindakan itu akan... Nah, tadi kan Hawa bilang menghormati Allah dan mengekspresikan sikap penundukan diri kita kepadanya. Bagaimana kita ekspresi kita akan keluar ketika hati kita, sikap hati kita tidak hormat terhadap Tuhan. Dalam ibadah tuh mungkin hal yang nggak terlalu ini gitu ya, tapi saya tuh rada risih gitu. Kok ini anak nggak menghormati Tuhan sama sekali, nggak menghormati pembicara lah gitu ya, yang dipakai Tuhan hari itu untuk berbicara firman Tuhan, tapi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan macam-macam lah gitu ya. Nah, ada satu quote yang sangat bagus sekali ibu-ibu sekalian. Ya, saya sudah tampilkan di situ, saya tidak bacakan bahasa Inggrisnya, tapi artinya kira-kira adalah seperti ini. Penyembahan itu tidak akan pernah bisa jadi pertunjukan yang pura-pura kita kenain, gitu ya, kenakan, gitu, yang kita kenakan. Jadi bukan satu pertunjukan yang pura-pura kita kenain, oh angkat tangan, oh sujud menyembah, gitu, bukan hanya itu. Tetapi itu harus jadi luapan hati, overflow, gitu, mengalir dari hati. Mengalir dari hati. Tapi bagaimana bisa mengalir dari hati kalau hati kita dipenuhi atau tidak dipenuhi dengan kasih Kristus, atau hati kita tuh nggak penuh dengan sikap terhadap Tuhan, sikap hormat terhadap Tuhan kita, gitu ya. Jadi mari jalin hubungan pribadi yang lebih erat lagi dengan Tuhan, supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, sehingga kita bisa menghormati Dia. Sikap hati kita, tindakan kita dalam segala segi kehidupan kita, mari kita hormati Dia, mari kita sembah Dia sebagai Tuhan. Bukan hanya sebagai Dia penolong, bukan hanya Dia sebagai penyembuh, bukan hanya Dia sebagai pemberi berkat saja, tetapi Dia adalah Tuhan yang harus kita sembah. Ya, sekali lagi saya bilang, yang terakhir, mari ibu-ibu sekalian, para wanita yang dikasihi Tuhan, ingat kembali, penyembah adalah artinya Hawa itu, menghormati Allah dan ekspresikan sikap penundukan diri kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hari ini juga hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Biar firman yang hamba sampaikan hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan juga dorongan kepada kami semua sebagai kaum wanita, untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, menjalin hubungan pribadi yang lebih erat lagi dengan Tuhan, supaya kehidupan kami terus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri, dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gereja-Mu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.